Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Sekalipun masih berada dalam rumah masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat bergabung dalam ibadah online GKI Sinar Kasih Tabanan. Kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kita untuk katakan kepada kiri kanan kita, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Bagi Bapak Ibu yang beribadah sendiri, boleh komen, tulis di komen kita, Tuhan Yesus baik. Kenapa? Karena kita perlu memperkatakan firman. Karena di situasi seperti ini, berpikir positif, memperkatakan firman adalah kuasanya begitu luar biasa. Minggu lalu kita belajar memperkatakan firman, hari ini kita mau memperkatakan firman juga. Kita memulai ibadah kita, saya undang kita semua bangkit berdiri. Firman Tuhannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dengan kita mengucap syukur, mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita, amin. Mari kita mempersiapkan hati kita, sebab kami mengangkat hati kami Tuhan untuk bersyukur kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang setia, kami katakan kami mau selalu bersyukur. Mari kita angkat pujianku, mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari katakan bersama, dengan apa aku membalas? Dengan apa aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Yesusku, mari angkat tangan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari sembah Dia. Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang
yang baik, Dia Allah yang luar biasa. Dia bertahta di atas pujian kita. Mari angkat tangan, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, mari kita habiskan ibadah kita pagi ini. Pertolongan kepada kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut serta segala isinya, dan yang setia memelihara perbuatan tangannya dan tidak pernah meninggalkannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Minggu hari ini adalah minggu penutupan bulan misi, di mana kita memperingati hari kemerdekaan dengan mau menyaksikan, menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, menjadi saksi Tuhan, tidak hanya saat kita berada di dalam gereja, tapi di luar gereja pun kita mau jadi saksi Tuhan, karena itu yang Tuhan mau, jadikan semua bangsa muridku. Dan sebentar lagi kita mau memberikan persembahan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan, dan kita akan mengumpulkan persembahan saat minggu depan, saat ibadah offline. Dan kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, sekarang waktunya. Mari kita mau jadi saksi Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan. Kita mau menyatakan satu nama, yaitu nama Yesus. Sebab kita diutus untuk berdiri teguh, amin. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan. Sebagai laskar, sebagai laskar kerajaan Allah, untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetap setia. Berapapun harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Mari bertepuk tangan, puji Tuhan dengan bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab kita diutus untuk berdiri teguh menjadi saksi Tuhan, amin. Haleluya.
menebus dengan darah yang kudus. Amin. Mari menyatakan kebaikan Tuhan. Mari menyatakan saksi Tuhan. Karena kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus, untuk pekerjaan mulia bersyukur bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapa harganya harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia dan tetap setia. Berapa harganya harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Terlebih mulia mahkota tersedia. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Muliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Mari menjadi saksi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Dan saat ini kita akan masuki ruang doa syafaat. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Purnama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi menikmati hari kami, untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tangan-tangan yang sudah terulur, untuk bisa kami memberikan pelebaran sedikit dari apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kami, untuk pelebaran bagi pekerjaan Tuhan. Mari Tuhan akan berkati mereka. Mari Tuhan akan berkati masing-masing jemaat Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa juga ya Tuhan buat jemaat Tuhan, buat para lansia yang Tuhan titipkan ada bersama dengan kami ya Bapak. Kami berdoa buat Mbah Wetri, kami berdoa buat Mbah Ruth, Ibu Puspa, Bapak Lukius. Kiranya Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih buat teladan-teladan yang sudah Tuhan titipkan melalui mereka untuk kami generasi muda ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat Tuhan saat ini. Mari Tuhan berkati mereka. Kami tidak mengetahui bagaimana kedalaman hati mereka ya Bapa. Jika saat ini ada mereka mengalami sakit penyakit, kami berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Di tengah situasi yang tidak gampang ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan akan limpahkan berkat. Tuhan limpahkan penghiburan. Tuhan berikan mereka juga kekuatan, keteguhan iman untuk bisa melewati saat-saat yang susah ini ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, biar Tuhan berkati keluar pintu masuk kami ya Bapa. Terima kasih jika Tuhan sudah mempercayakan kami masih memiliki pekerjaan Tuhan. Kami syukuri itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, nafas hidup untuk kami bisa nikmati sampai pada saat ini. Terima kasih ya Bapa. Dan Bapak, saat ini kami juga bersyukur dengan keluarga Bapak Alek dan Bu Meli yang saat ini sudah tiba di Salatiga. Terima kasih Tuhan sudah menjaga mereka, menimbakan mereka sampai di Salatiga dengan selamat. Terima kasih Bapak. Biar Tuhan akan menjaga dan berkati mereka di tempat itu supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga buat anak Chris yang ada di New Zealand. Mari Tuhan akan memberkati dia, menjaga dia, melindungi dia. Dan terima kasih juga Tuhan buat kegiatan ibadahmu di tempat ini. Kami berdoa mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda. Berdoa buat PPA juga yang sudah Tuhan izinkan ada di tempat ini untuk memberkati banyak orang. Berdoa buat PAUD yang masih tetap bisa berjalan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu Tuhan. Mari Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jaga. Dan biarlah kami di sini bisa menjadi dampak bagi banyak orang ya Tuhan. Kami juga berdoa buat lingkungan kami, mari Tuhan akan berkati. Kami berada di tengah lingkungan yang
oh Tuhan, tidak mudah. Banyak hal yang terjadi di sekitar kami, namun kami percaya Tuhan, Tuhan tidak secara kebetulan menempatkan kami di tempat ini. Kami percaya kami ada di sini untuk menjadi dampak, untuk menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan, sehingga kasih Tuhan akan dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa buat organisasi gereja kami. Kami berdoa buat GKI baik dari pusat, daerah, sampai pada gereja-gereja lokal yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati. Sediakan semua kebutuhan kami ya Bapa, karena Engkau adalah Allah yang menyediakan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tidak mudah untuk melewati masa-masa seperti ini. Kami berdoa untuk presiden kami beserta dengan jajarannya, para gubernur, para bupati, dan pemerintah daerah. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan supaya bisa melalui semuanya ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ya, inilah doa kami yang tidak sempurna ya Bapak, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan tutup doa ini seperti doa yang sudah Tuhan Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia. Sekalipun di tahun ini kita menikmati kemerdekaan secara lebih slow down lagi, lebih perlahan lagi, tetapi tidak membuat iman kita untuk tidak bersemangat di dalam Tuhan, karena kita telah dimerdekakan dari dosa. Pandemi ini mengajarkan banyak hal buat kita, buat masyarakat Indonesia, buat kita anak-anak Tuhan. Tuhan mau hati kita sungguh-sungguh bertaut kepadanya. Tuhan mau melalui pandemi ini kita merendahkan diri di hadapannya. Kita sujud dan berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alfred. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Melalui pujian ini, Bapak pulihkan bangsa kami, negeri kami. Dan saat ini kami mau mengangkat hati kami ya Bapak, bersepakat untuk bangsa Indonesia ini dimenangkan dari segala rasa ketakutan, dimenangkan daripada rasa kekhawatiran. Karena kami memiliki Engkau Tuhan, Allah di segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami mau sujud berdoa padamu Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembali
menyerahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Bersama kita katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan, oh Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa, pulihkan, Bapa, pulihkan, Tuhan, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapak Ibu sidang jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Sang Pencipta alam semesta, Allah yang memberikan kesempatan untuk kami semua sejenak bersama dalam satu pelayanan firman. Kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami semua pada pagi ini, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-17 berkata demikian, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa
badannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini terkait dengan penutupan bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sinar Kasih Tabanan berjudul Melakukan Kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tindakan dalam melakukan sebuah kebaikan tentu memberikan sebuah cerminan tentang nilai dan karakter di dalam diri seseorang, terutama bagi mereka yang melakukan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, melakukan kebaikan tidak berbicara soal nilai atau soal jumlah dan besar yang kita lakukan untuk orang lain, tetapi melakukan kebaikan untuk orang lain berbicara tentang hati, berbicara tentang kondisi hati kita yang sesungguhnya. Firman Tuhan berkata dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, terutama kepada semua orang percaya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa kita harus melakukan atau kita harus bertolong-tolongan satu dengan yang lain, saling membantu, saling memikul beban, sehingga apa yang dikatakan di dalam surat Galatia pasal 6 ayat yang kedua, di mana firman Allah berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, sehingga dengan demikian kita memenuhi hukum Tuhan. Kepada semua orang percaya, firman Tuhan mengingatkan, jika seseorang tahu bagaimana dia harus melakukan yang terbaik untuk orang lain dan dia tidak melakukannya, maka ia berdosa terhadap dirinya sendiri. Itu dikatakan di dalam surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-12, ayat yang ke-17. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, apakah arti melakukan kebaikan? Bahwa setiap manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sesuatu yang terbaik yang Allah anugerahkan, yang Allah berikan kepada setiap pribadi. Di dalam diri manusia itu sendiri, Allah melengkapi mereka dengan sebuah kebaikan yang tentunya diharapkan bahwa manusia itu sendiri dapat melakukan kebaikan kepada orang lain. Tuhan menciptakan kita agar kita menunjukkan kebaikan kepada semua orang tanpa terkecuali, tanpa membeda-bedakan suku, bahasa, dan budaya. Kebaikan adalah salah satu buah roh, seperti dikatakan dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Sementara dalam Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, ketika Tuhan memberikan peluang bagi saudara dan saya untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, mari kita lakukan yang terbaik. Tuhan berikan kesempatan. Saya percaya bahwa setiap orang diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat.
apalagi di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti ini. Tentu banyak orang yang sedang bergumul dengan kebutuhan hari-hari. Banyak orang yang sedang bergumul dengan ekonomi mereka. Banyak orang yang sedang bergumul dengan pekerjaan. Banyak orang yang sedang bergumul dengan usaha. Saudara dan saya diberikan kesempatan ketika Tuhan memberikan peluang sekecil apapun untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lakukan itu. Karena Tuhan memang menghendaki supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk orang lain. Sehingga dengan demikian maka kita akan memenuhi tuntutan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan sudah merasakan tentang kebaikan Tuhan di dalam diri kita masing-masing, marilah kita melakukan kebaikan itu untuk orang lain. Sehingga dengan demikian, maka orang lain akan melihat kasih Tuhan yang sungguh-sungguh sudah kita alami di dalam kehidupan ini. Hal yang kedua, mengapa kita harus melakukan kebaikan? Apa alasannya agar kita melakukan kebaikan? Sedikitnya ada dua hal. Yang pertama adalah perintah Tuhan seperti dikatakan dalam Ulangan 15 ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya ada di dalam negeri ini. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan miskin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, mengapa kita harus melakukan kebaikan? Apa alasannya agar kita melakukan kebaikan? Alasan yang pertama adalah perintah Tuhan. Tuhan berkata bahwa bukalah tanganmu selebar-lebarnya. Bukalah hatimu dengan tulus ikhlas. Berilah tumpangan kepada orang lain. Bantulah ketika mereka sedang membutuhkan sesuatu. Ulurkan tanganmu bagi kebutuhan orang lain. Karena firman Allah berkata bahwa tidak henti-hentinya orang miskin ada di dalam negeri. Dengan situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Ada begitu banyak orang yang sedang membutuhkan uluran tangan saudara. Ada begitu banyak orang yang sedang menjerit. Ada begitu banyak orang yang ingin mengetuk pintu hati setiap anak-anak Tuhan. Agar kita mau dengan tulus hati mengulurkan tangan untuk membantu dan menopang mereka. Alasan yang kedua mengapa kita harus melakukan kebaikan. Dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, karena Allah sendiri telah berbuat baik kepada setiap orang percaya. Karena itu setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, bahwa kebaikan hati Allah adalah sifat Allah. Dan Kristus berkata bahwa Allah menghendaki agar setiap orang percaya meniru kebaikan hati Allah. Mengapa? Karena Allah sendiri sudah berbuat baik untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga dengan demikian ketika kita melakukan yang terbaik untuk orang lain, maka orang akan melihat terang Kristus di dalam diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apakah janji Tuhan bagi orang yang melakukan kebaikan? Hal yang ketiga, apakah janji bagi orang yang melakukan kebaikan? Alkitab berkata bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia.
Dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan sudah merancang bagi kehidupan kita dan mau melakukan apa yang terbaik untuk masa depan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih, janji Tuhan bagi orang yang melakukan kebaikan, yang pertama, bahwa orang yang melakukan kebaikan, Tuhan akan memberikan sebuah penghargaan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita mendengar bagaimana tim bulu tangkis berhasil meraih emas, saudara yang kekasih, ganda bulu tangkis wanita mendapatkan penghargaan yang begitu luar biasa. Bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari beberapa pengusaha juga mereka tergerak untuk memberikan sebuah penghargaan. Dan ini menjadi kebanggaan bagi tim bulu tangkis Indonesia yang meraih emas dalam ajang internasional. Kalau manusia saja bisa memberikan penghargaan bagi orang yang melakukan yang terbaik, apalagi Tuhan kita. Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa bagi saudara dan saya ketika kita mau melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika kita melakukan yang terbaik bagi orang lain, maka Bapa di surga akan dimuliakan. Ini sebuah penghargaan, saudara. Sebuah penghargaan yang luar biasa. Bapa kita akan dimuliakan ketika saudara dan saya mau membuka hati, mengulurkan tangan, dan menopang orang lain yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Maka firman Allah berkata, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Allah akan dimuliakan lewat apa? Lewat apa yang kita lakukan bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi sahabat-sahabat kita. Di masa-masa pandemik ini, banyak orang yang ingin dan sangat-sangat mengharapkan dukungan, bantuan dari setiap anak-anak Tuhan. Janji Tuhan yang kedua bagi orang yang melakukan kebaikan adalah pemeliharaan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memelihara setiap orang yang melakukan kebaikan. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Dikatakan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, tidak akan pernah sia-sia sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebutuhan orang lain. Janji Tuhan bahwa Dia akan memelihara kehidupanmu. Dia akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Ketika kita melakukan kebaikan bagi orang lain, ketika kita berbuat baik untuk orang lain, maka itu akan berdampak pada kehidupan dan masa depan kita. Firman Allah berkata bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Kalau burung di udara tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan, bukankah saudara dan saya jauh melebihi burung-burung yang ada di udara?
Janji Tuhan yang ketiga, bila mana kita melakukan kebaikan bagi orang lain, dikatakan bahwa Tuhan menjanjikan jaminan hidup. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 berkata bahwa Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu melakukan kebaikan kepada siapa saja, tanpa terkecuali. Mungkin saudara kita yang sedang dalam keadaan kekurangan, mungkin tetangga kita, siapa saja. Tuhan berkata bahwa Ia menjanjikan jaminan hidup. Kalau manusia berjanji untuk memenuhi kebutuhan hidup saudara, mungkin 1 kali dia bisa penuhi, mungkin 2 kali dia bisa penuhi, dan untuk selanjutnya dia sendiri akan berkata, maaf, saya tidak bisa membantu. Tetapi Tuhan berkata, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Saudara ingat tentang wanita di Sarfat. Bukankah ia seorang janda yang persediaan makan tinggal 1 kali makan? Tetapi ketika dia menerima seorang hamba Tuhan, Nabi Elia, menyediakan apa yang diperlukan untuk Nabi Elia, sementara dia sendiri tidak memiliki apa-apa. Saudara, yang Tuhan lakukan untuk seorang janda di Sarfat, dia melipat gandakan tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli, sampai Alkitab dicatat wanita di Sarfat tidak pernah kehabisan, tidak pernah kekurangan. Allah akan melipat gandakan apa yang ada pada diri kita ketika kita mau membuka hati dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara yang kekasih, sebagai sebuah kesimpulan dari firman Tuhan pada pagi hari ini, ada begitu banyak janji yang Tuhan berikan bagi kita, bagi saudara dan saya. Mari kita imani janji-janji Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima janji itu, Tuhan mau agar kita pun mau melakukan apa yang terbaik bagi sesama kita. Karena itu firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, dalam rangka penutupan bulan misi, kalau kita ingin gereja kita bertumbuh dan juga bertambah dan berdampak, salah satu poin yang digunakan oleh gereja mula-mula adalah mereka berbagi satu dengan yang lain. Sehingga di dalam kehidupan gereja mula-mula tidak ada orang yang kekurangan. Mereka sebetulnya adalah sebuah komunitas yang miskin. Komunitas yang miskin. Tetapi Rasul Paulus berusaha untuk mencarikan donasi. Sehingga ketika dia bertemu dengan komunitas ini, maka dia berbagi kasih dan jemaat termotivasi. Sehingga apa yang mereka miliki, mereka berusaha untuk menopang yang lain. Sehingga di dalam gereja mula-mula terjadi keseimbangan. Saudara, salah satu bentuk yang membuat di mana gereja mula-mula, orang percaya mula-mula, mereka bisa bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak. Karena mereka memiliki sebuah komunitas yang peduli dengan kebutuhan orang lain, yang didasarkan dengan kasih yang tulus, pemberian yang tidak mengharapkan adanya sebuah pengembalian. Apa yang engkau beri, berilah yang terbaik, maka engkau pun akan diberi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, firman Tuhan sudah disampaikan sehubungan dengan penutupan bulan misi.
biarlah kami sebagai komunitas Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Sinar Kasih Tabanan mau mengimplementasikan firman ini di dalam kehidupan sehari-hari, agar gereja kami, komunitas kami akan bertumbuh, bertambah, dan juga berdampak. Berkati kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, pulanglah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan kiranya menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya menyertai saudara sekalian mulai saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga terus Bapak Ibu, mari kita mengambil saat teduh. Kita patut mengucap syukur kita dapat bersama-sama bersekutu melalui rangkaian ibadah yang disiarkan secara online, dan kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih, saya bersama tim pelayanan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai, memelihara, dan memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati.